Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Tansil dengan NIM 124130039 dari kelas Agama Islam R18. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dalam kehidupan manusia, terutama di zaman modern sekarang, banyak sekali perubahan yang memengaruhi cara berpikir dan berperilaku manusia. Karena itu, manusia membutuhkan pedoman hidup yang benar agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Bagi umat Islam, pedoman hidup itu adalah Al-Quran. Pembahasan yang akan dijelaskan meliputi tantangan mengamalkan Al-Quran di era modern seperti saat ini. Penerapan nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, upaya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, serta hikmah yang diperoleh ketika seseorang mengamalkan ajaran Al-Quran. Perkembangan teknologi dan budaya saat ini memberikan banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Kemajuan teknologi memang memberikan manfaat seperti mempermudah komunikasi dan mendapatkan informasi dengan cepat. Namun di sisi lain, perkembangan zaman juga membawa pengaruh negatif seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan media sosial, dan menurunnya moral. Karena itu manusia membutuhkan pedoman hidup yang dapat membimbing ke jalan yang benar. Al-Quran menjadi petunjuk hidup bagi umat Islam agar manusia dapat menjalani kehidupan dengan baik, memiliki akhlak yang baik, dan tidak terjerumus ke dalam perilaku yang buruk. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk hidup manusia. Di dalam Al-Quran terdapat ajaran tentang keimanan, ibadah, akhlak, dan berbagai aturan kehidupan. Al-Quran juga menjadi pembeda antara yang benar dan yang salah. Karena itu Al-Quran bukan hanya kitab untuk dibaca saat ibadah saja, tetapi juga menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Al-Quran mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, dan juga hubungan dengan lingkungan sekitar. Dalam Al-Quran terdapat aturan tentang ibadah, cara bersikap, cara bergaul, hingga cara menjalani kehidupan sosial dan ekonomi. Jika manusia menjadi Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka hidupnya akan lebih terarah, memiliki tujuan yang jelas, dan terhindar dari perbuatan yang buruk. Isi pokok Al-Quran terdiri dari beberapa bagian penting. Pertama, akidah yang membahas tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ibadah yang mengatur tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, akhlak yang mengajarkan perilaku baik seperti jujur, sopan, dan menghormati orang lain. Keempat, muamalah yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi antar manusia. Kemudian ada kisah dan sejarah umat terdahulu yang dapat dijadikan pelajaran agar manusia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Membaca Al-Quran memiliki banyak keutamaan. Selain mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran juga dapat membuat hati menjadi lebih tenang dan damai. Seseorang yang rutin membaca Al-Quran juga akan memiliki iman yang lebih kuat karena selalu mengingat Allah. Karena itu, umat Islam dianjurkan untuk membaca dan mempelajari Al-Quran setiap hari. Ketika ajaran Al-Quran diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan memberikan banyak manfaat. Contohnya, seseorang akan menjadi orang baik, seseorang akan memiliki akhlak yang baik, lebih disiplin, bertanggung jawab, atau hidupnya menjadi lebih terarah. Dalam kehidupan sosial, pengalaman Al-Quran juga dapat menciptakan kedamaian, sikap saling menghormati, dan mempererat persaudaraan silaturahmi. Di zaman modern sekarang, umat Islam menghadapi banyak tantangan dalam mengamalkan ajaran Al-Quran. Salah satunya adalah pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai Islam. Selain itu, pengguna teknologi yang tidak bijak dan pergaulan bebas juga dapat membuat seseorang jauh dari ajaran agama. Akibatnya, banyak orang mulai
lalai beribadah, kurang tertarik membaca Al-Quran, dan mengalami penurunan moral. Teknologi sebenarnya memiliki banyak manfaat seperti mempermudah komunikasi dan mempermudah akses untuk belajar ilmu agama. Dakwah juga sekarang bisa dilakukan melalui media digital. Namun jika digunakan secara berlebihan atau salah, teknologi dapat menimbulkan dampak negatif seperti kecanduan medsos, penyebaran hoaks, dan munculnya konten yang tidak sesuai ajaran Islam. Karena itu, teknologi harus digunakan secara bijak dan tetap mengikuti nilai-nilai Al-Quran. Nilai-nilai Al-Quran dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan keluarga, seseorang harus menghormati orang tua, berkata sopan, dan menyayangi anggota keluarga lainnya. Di lingkungan sekolah, Al-Quran diterapkan dengan bersikap jujur, disiplin, menghormati guru. Di lingkungan masyarakat, umat Islam diajarkan untuk saling membantu, menjaga persaudaraan, dan hidup rukun. Dalam penggunaan media sosial, seseorang juga harus menjaga ucapan, tidak menyebarkan hoaks, dan menggunakan teknologi untuk hal yang bermanfaat. Dalam dunia pendidikan, Al-Quran mengajarkan pentingnya mencari ilmu dengan sungguh-sungguh. Selain itu, pelajar juga harus menghormati guru, bersikap jujur, dan menggunakan ilmu yang dimiliki untuk hal-hal yang baik. Pendidikan yang berlandaskan nilai Al-Quran tidak hanya membentuk siswa yang pintar, tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Nilai Al-Quran juga penting diterapkan dalam dunia kerja. Seseorang harus bekerja dengan jujur, amanah, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Dengan menerapkan nilai tersebut, lingkungan kerja akan menjadi lebih baik, saling percaya, dan penuh keberkahan. Ada beberapa cara agar Al-Quran benar-benar menjadi pedoman hidup manusia. Misalnya dengan membaca Al-Quran setiap hari, memahami isi kandungannya, mengamalkan ajarannya, mengikuti kajian agama, dan memilih lingkungan pergaulan yang baik. Jika hal-hal tersebut dilakukan secara rutin, maka seseorang akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Interaksi dengan Al-Quran harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di saat waktu tertentu saja. Cara melakukannya bisa dengan membaca Al-Quran setiap hari, menghafal ayat-ayat pendek, mendengarkan murotal, atau mengikuti kajian tafsir. Dengan begitu, iman seseorang akan semakin kuat dan perilakunya menjadi lebih baik. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai Islam di era modern. Anak muda harus menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitarnya. Selain itu, generasi muda juga harus mampu menggunakan teknologi secara positif, misalnya untuk belajar, berdakwah, dan menyebarkan hal-hal yang bermanfaat. Dengan menjaga akhlak dan moral, generasi muda dapat membantu mempertahankan nilai-nilai Islam di perkembangan zaman. Meskipun zaman terus berkembang, Al-Quran tetap relevan dijadikan pedoman hidup. Nilai-nilai dalam Al-Quran dapat menjadi solusi untuk berbagai masalah modern, seperti krisis moral, penyalahgunaan teknologi, dan kurangnya kepedulian sosial. Karena itu, umat Islam harus mampu menyesuaikan perkembangan zaman tanpa meninggalkan jejak Al-Quran. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup akan memperoleh banyak hikmah. Hatinya menjadi lebih tenang, hidupnya memiliki arah yang jelas, dan terhindar dari perilaku buruk. Selain itu, seseorang juga akan memiliki akhlak yang baik dan mendapat kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Contoh perilaku sesuai Al-Quran yang baik: berkata jujur, menepati janji, menghormati orang tua, suka bersedekah, menolong sesama, dan menjaga kebersihan. Meskipun terlihat sederhana, perilaku tersebut mencerminkan pengalaman nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dapat kita ambil bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat manusia. Nilai-nilai dalam Al-Quran harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar manusia memiliki akhlak yang baik dan terhindar dari perilaku yang buruk. Di era modern sekarang, umat Islam harus mampu menghadapi berbagai tantangan dengan tetap berpegang pada ajaran Al-Quran agar kehidupan menjadi lebih baik di dunia maupun di akhirat.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.